Ya ini alumni LPDP tapi kok kemudian mengkritik pemerintah dan sebagainya. Dan memang alumni LPDP itu harus tunduk pada pemerintah ya. Banyak tuh yang lagi bersih-bersihin sosial media yang udah dapat jadi LPDP, dibersihin tuh feed yang kritik-kritik ke pemerintah. Okay. Takut di witch hunt atau lagi diburu. Ini kan coba diadu-adu deh. Ya. Hapus aja LPDP ya. Ya. Diganti sama MBG misalnya. Kayak MBG-nya bener aja. Ya. Justru yang ngingetin kalau MBG nggak bener, alumni LPDP. Alumni LPDP itu LPDP itu ada masanya dulu juga ya dalam tanda kutip dikuasai oleh kelompok tertentu gitu. Kegunaan si lembaga intelijen ini tidak hanya untuk memprofiling si peserta calon awal awardee ya, tapi juga memantau pewawancaranya gitu. Orang-orang yang mengaku berasal dari lembaga intelijen itu kemudian juga men-tracing ketika ada demo atau gerakan-gerakan nih yang dilakukan oleh para mahasiswa yang dibiayai oleh LPDP di luar negeri. Hai guys, balik lagi di Bocor Alus Politik bareng saya Francisca Kristerasana. Gia Diatama. Dan satu orang yang masih disembunyikan. Iya, sosoknya belum dibuka sekarang. Buruan keempat. Oke, buat teman-teman yang ingin mendukung jurnalisme berkualitas, teman-teman harus langganan dan subscribe Tempo Plus karena informasi itu tidak gratis. Betul, dan jangan baca dan sebarkan konten bajakan karena ada hak ciptanya. Gitu, sekarang kita berdua di sini prajurit, betul, mendatangkan salah satu musuh negara katanya, betul. Katanya ya. Ya, langsung dikenalkan aja ya, Mas Bima Yudhistira dari Celio. Mungkin dijelaskan dulu, Cak, kenapa Mas Bima ada di sini hari ini? Karena Mas Bima yang jauh-jauh datang dari luar negeri untuk tampil di Bocor Alus Politik ini ingin menceritakan pengalamannya sebagai alumni LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dan Mas Bima belakangan banyak diserbu nih di media sosial karena sebagai seorang alumni LPDP tapi kok tampil di Dirty Vote dan mengkritik pemerintah, katanya begitu. Tapi kita simpen dulu, tuh, Mas Bima. Jadi kita bakal ngebahas soal isu LPDP yang lagi rame ya, Cah ya. Iya. Karena ada kasus, bukan kasus ya sebenarnya ya, Cah ya. Lebih ke peristiwa ada award di LPDP yang dia menyebut anaknya akan menjadi WNA alih-alih WNI gitu ya, dan tidak pulang ke Indonesia gitu ya. Sempat pulang istrinya. Iya, betul. Dan suaminya belum memenuhi kewajiban itu, tapi kemudian bekerja di luar negeri ya. Alih-alih pulang ke Indonesia gitu. Sehingga sekarang menjadi ramai nih isu awardee LPDP ini, dan Mas Bima ini adalah salah satu awardee ya. Batch ketiga ya, Mas ya? Ketiga. Awal-awal banget nih 2013 Mas Bima. 14 ya? 13. Nah, tapi kita pengen tahu juga, pemirsa pengen tahu juga apa sih yang terjadi di LPDP. Kan kita sudah mewawancarai banyak narasumber ya, termasuk dari orang-orang di dalam LPDP, pejabat di dalam LPDP, bahkan juga mantan pejabat ya yang mengurus LPDP gitu ya. Apa yang terjadi di LPDP setelah kasus ya kita sebut sebagai DS ya. DS dan AI dan suaminya itu terjadi gitu. Ya, yang jelas setelah ramai-ramai itu di mungkin awal pekan lalu lah ya itu ya. Awal pekan lalu itu LPDP bergerak lumayan cepat nih mengumpulkan beberapa alumni. Aku dengar nanti kita juga bisa dengar cerita dari Mas Bima nih soal mengumpulkan alumni ini. Dan yang terakhir dia juga banyak menggelar rapat, dan ini hari Kamis ya, berarti Rabu malam mereka juga menggelar media briefing tuh. Buka puasa bersama lah konsepnya itu dengan para media, dan ngebahas mengklarifikasi banyak isu soal LPDP ini gitu. Karena kan menjadi sorotan tentunya LPDP ini. Karena banyak yang mempertanyakan seperti apa sih awardee ini pulang dengan ekosistem yang belum tersedia gitu, ekosistem pekerjaan yang belum ada gitu. Sehingga mereka semalam itu gue datang saat itu ramai juga, dan ya mengklarifikasi banyak hal lah, sampai sekitar jam 9-10an tuh, hampir 3 jam saat itu. Dan kalau dari cerita mereka memang ada beberapa perubahan yang diambil setelah ramai-ramai kasus DS dan juga ini gitu. Salah satu yang diubah adalah aturan
2N+1. Ada kewajiban, Ca, untuk awalnya kan pulang ke Indonesia selama 2N+1 atau 2 kali masa studi plus 1 Plus tahun. 1 tahun. Nah, sekarang diubah nih, Mas, Ca, menjadi hanya 2N saja, hanya 2 kali masa studi gitu. Salah satu pertimbangannya karena mereka juga mengakui nih, Mas, masih belum terbentuk sepenuhnya ekosistem untuk menampung para lulusan LPDP ini. Artinya lapangan pekerjaan yang tersedia itu belum memenuhi ya, belum memenuhi jumlah atau kuota lulusan-lulusan dari LPDP ini gitu ya. Betul, dan ada juga mereka membuat semacam aturan memperbolehkan magang selama 2 tahun gitu. Jadi begitu lulus tidak harus langsung pulang 2N+1 tadi gitu, tapi bisa 2 tahun dulu gitu. Jadi ini semua diubah gitu, mengikuti memang situasinya yang belum ideal gitu ternyata untuk para award di LPDP ini gitu. Gue tanya tuh Ki, kepada seorang mantan pejabat yang pernah mengurus soal LPDP ya, kenapa sih 2N+1? Apakah memang standarnya beasiswa-beasiswa di luar negeri dan yang ada di Indonesia itu memang 2N+1 gitu? Apa pertimbangan dan segala macamnya? Ternyata 2N+1 itu mengikuti aturan yang diterapkan untuk ASN. Kalau ASN studi, mereka harus kembali ke negara gitu, kemudian harus mengabdi selama 2 kali masa studi plus 1 tahun. Kenapa diterapkan ASN untuk ASN gitu ya? Karena mekanisme ini karena anggaran negara, jadi mekanismenya mengikuti ASN. Ya, betul. Gitu. Kita penasaran juga ya, ada nggak sih kontrak resmi gitu 2N+1 dan kita kan ada ada semacam kontrak begitu ya, ada semacam kontrak untuk mengabdi ke negara. Nah, kita tanya pada yang berpengalaman, Mas Bima. Gimana waktu itu kontraknya, bunyi kontraknya, kenapa harus 2N+1 dan segala macamnya? Lalu apakah kemudian ketika pulang harus mengabdi di tempat-tempat tertentu dan juga sudah disediakan lapangan pekerjaan dan sebagainya? Iya, waktu 2013 ini kan karena saya angkatan ketiga nih. PK dulu namanya, program keberangkatan ketiga. Jadi pada waktu masa awal itu tidak ditulis spesifik 2N+1, tapi kembali dan mengabdi ke Indonesia. Sehingga saat itu tuh ya juga banyak teman-teman yang berpikir, ini udah capek-capek kuliah di luar negeri, tapi di sana banyak sekali nih, ada yang bisa jadi ngajar di kampus, ada juga yang magang di perusahaan-perusahaan, di bank juga kan. Apalagi kalau misalkan di Eropa itu kan ada tempat-tempat yang menyediakan internship. Nah, tapi begitu banyak yang melakukan itu, kemudian LPDP berikutnya memang agak lebih ketat, sehingga muncul 2N+1. Kalau dulu sih kita nggak perlu itu juga tahu ya bahwa kalau sebagian butuh magang, nggak lama-lama 1 tahun, kemudian balik lagi. Yang mau berkarir jadi dosen, dia biasanya mengambil doktoral. Jadi ada lanjutan nih dari S2 ke S3. Oh, bisa ya langsung? Bisa langsung ya. Jadi nggak ada masalah saat itu. Justru perdebatannya adalah bagus dong kalau sebagian memanfaatkan untuk bisa magang. Ya, betul. Daripada di dalam negeri misalnya masih nyari-nyari kerjaan, atau dianggap S2, tapi expertise-nya atau pengalaman kerjanya misalnya itu belum memenuhi syarat tertentu. Ya udah, di luar dulu 1 tahun. Nah, yang dulu kita diikat itu sebenarnya bukan kontrak itunya, tapi dulu tuh ya itu diingetin ya bahwa ini pajak. Ini tuh dari pajak yang kalian dibiayai oleh rakyat gitu ya. Ada tukang sate, ada ibu-ibu di pasar, ya kan? Ada warung-warung kecil, pajaknya itu yang buat kalian sekolah. Bahkan kita kan sampai ada training tuh selama kurang lebih 7 harian ya. Itu dulu saya alumni Rindam Jaya. Wah, pendidikan militer berarti. Militer dong dulu. Iya, jadi di kontraknya memang nggak ada langsung 2N+1, tapi ada bela negaranya. Disuruh guling-guling, disuruh baris berbaris. Dan yang mengkursus itu tentara langsung. Tentara langsung. Ya. Dulu kebetulan saya salah satu institusi di tentara yang memang kita intens. Disitulah kemudian selama malam-malam yang cuma dikasih waktu tidur 5 jam, kadang-kadang 4 jam itu. Arti dari kontrak itu secara eksplisit dan implisit ya, itu disampaikan sehingga nggak perlu ada 2N+1 dulu. Sekarang aja nih agak ketat gitu. Tapi berarti sekarang sudah tidak ada tuh pelatihan semi militer atau bahkan pelatihan militer itu ya, udah nggak ada tuh sekarang ya? Setahu saya udah nggak ada lagi ya. Di seminar-seminar. Apa tujuannya Mas waktu itu disampaikan nggak sih? Kenapa harus mengikuti kursus
singkat militer dan sebagainya. Nah, itu menarik tuh. Jadi ada salah satu teman gitu ya, satu angkatan, dia mau mengambil dokter spesialis di Harvard waktu itu. Ada lagi yang mau ngambil di Cambridge ya, di Inggris. Nah, dia nanya juga, "Komandan, ini kita kan mau kuliah ke luar negeri nih. Udah capek-capek ngumpulin IELTS, kemudian persiapannya juga panjang secara akademik ya. Oke, diterima LPDP. Ini buat apa nih kita dikandangin untuk dijadikan sebagai apa? Pasukan bela negara nih." Si trainernya itu menjawab, dibilang, "Kalian ini suatu saat akan jadi orang-orang penting. Maka kalian itu juga harus punya disiplin. Komcat. Taat aturan. Yeah. Dan juga kalau ada sesuatu yang urgent negara membutuhkan, kalian siap mengabdi." Jadi memang ada doktrinasi pada saat itu. Dan semua wajib ikut ya. Itu jadi salah satu Syarat. syarat untuk kemudian bisa berangkat ya. Ya. Di dalam maupun di luar negeri ya. Ya, Penerima beasiswa di dalam maupun di luar negeri pasti mengikuti kursus itu ya. Kecuali misalnya lagi Sakit. hamil atau sakit, ya dia bisa dikecualikan. Oke. Nah, sebetulnya apa yang terjadi pada DS dan AI itu kan hanya sedikit dari gunung es yang ada di dalam LPDP. Banyak sekali masalah yang sebetulnya nggak terungkap di LPDP gitu ya. Salah satunya adalah tadi Egi udah mention lapangan pekerjaan gitu. Ini seperti beasiswa ini bagus ya, bagus dulu ya. Konsepnya, idenya dan segala macamnya nggak pernah lah ada yang kemudian menentang itu. Tapi kemudian lulusan-lulusan ini proyeksinya akan kemana, prioritasnya kemana, arahnya kemana, itu kan menjadi abu-abu ya, atau kabur gitu selama beberapa tahun ke belakang. Mas Bima sendiri melihat seharusnya dalam pengelolaan dana abadi pendidikan, gimana sih menyediakan ke wadah gitu ya, wadah atau ya lapangan-lapangan kerja untuk mereka kemudian bisa langsung disalurkan dan segala macamnya supaya mereka juga benar-benar definisi mengabdi untuk negara itu kemudian menjadi jelas gitu. Iya, waktu itu ada perdebatan memang. Sebagian kan yang mau ambil LPDP S2 misalnya, itu kan fresh graduate. Ya. Jadi yang ada di CV atau resume pengalaman saat dia jadi mahasiswa, nggak ada masalah juga. Oke. Tapi begitu kualifikasinya dianggap terlalu tinggi saat pulang ke Indonesia, banyak perusahaan kan nggak siap. Akhirnya mereka ini berpendidikan tinggi, tapi statusnya setelah LPDP karena tadi ya ada aturan harus kembali ke Indonesia, itu jadi kurang terberdayakan lah. Kemudian muncullah saat itu yang namanya kelompok alumni awardee LPDP yang namanya Mata Garuda. Kok nggak salah sih pembentukannya ya 2015-2016an. Datang juga tuh semalam dalam acara buka puasa itu mereka. Jadi dikumpulin. Saat itu sih salah satu ketua Mata Garuda ini dekat sekali gitu ya dengan kementerian. Di Kementerian Keuangan ya. Dan sekarang masih eksis ya? Masih eksis lembaganya. Nah, pada waktu itu dikumpulkan sampai ada kayak semacam mini job fair mempertemukan dengan direksi-direksi dari BUMN. Nah, awalnya kan ngelihat nih, ini ada potensi talent management pool yang bagus nih. Pendidikan tinggi ya. Pendidikan tinggi. Cuman problemnya sih yang harus diakui pada saat seleksi LPDP itu banyak yang jurusannya jurusan terlalu umum. Ya, saya nggak mau nyebut lah ya, tapi jurusan yang misalnya administrasi bisnis yang masih sangat-sangat umum, sehingga bagi BUMN maupun dari kementerian-kementerian khusus tadi itu melihatnya belum sesuai dengan spesifikasinya mereka dan kebutuhan ya. Sampai suatu saat dibalikin tuh. Kalau kalian ini dari pajak rakyat, kalau gitu ke Indonesia jangan minta-minta pekerjaan ya. Kementerian, ciptakan dong lapangan kerja. Nah, kelihatannya saat itu sih ada beberapa kali kayak mini job fair gitu ya, link and match, tapi akhirnya nggak terlalu masif lagi. Betul, dan itu yang memang dipermasalahkan dan masih jadi masalah ya diakui oleh LPDP juga gitu, bahwa ekosistem yang belum ada ini. Ya seperti misalkan LPDP ini kan juga beberapa ada seperti lulusan astronomi gitu ya. Di Indonesia kesempatan dan peluang kerjanya sangat kecil sekali gitu, dan akhirnya karena ada kewajiban 2N+1 tadi, mereka alih-alih memaksimalkan pengetahuan yang mereka punya gitu, akhirnya lebih ke menjadi birokrat di lembaga yang terkait saja gitu. Jadi kemampuannya tidak terpakai gitu. Kita juga wawancara dengan beberapa alumni ya gitu ya, dan mereka memilih untuk tidak ke Indonesia gitu karena memang
tidak bisa mendukung apa yang mereka butuhkan gitu, entah dari segi pekerjaan ataupun riset yang sedang mereka jalankan gitu ya. Lab lah gitu, di luar mungkin sudah lebih lengkap gitu ya. Ketika pulang ke Indonesia wajib gitu, tidak ada lab itu gitu ya. Ya mau nggak mau mereka memilih untuk tidak menjalankan 2N+1 itu gitu. Nah ini cerita realnya nih ya. Jadi ada teman di LPDP itu punya jurusan pada waktu dia kuliah S3 itu di Jepang ya. Itu nanoteknologi. Nanoteknologi. Di Indonesia apa tuh? Di Indonesia nanoteknologi ya. Dan ternyata dia punya mimpi suatu saat kita nggak impor garam. Karena dia mau balik ke Madura. Kemudian garam itu bisa jadi setara garam rafinasi untuk industri. Oke. Begitu dia sampai tuh di situ, diketawain sama bupatinya. Ketinggian katanya ilmunya. Akhirnya dia sekarang balik lagi. Jadi apa lurah? Postdoc. Postdoktoral. Postdoktoral balik lagi ke Jepang. Karena nggak pakai ya, nggak bisa ya sebenarnya. Iya, tapi memang ini diakui juga ya oleh pejabat-pejabat di dalam LPDP. Kita itu harus meredefinisi ulang apa yang namanya mengabdi untuk negara. Karena mengabdi untuk negara itu bukan berarti kemudian alumni LPDP harus bekerja di sini, dia bekerja di kementerian, di lembaga dan sebagainya kan. Mereka bisa bekerja di luar negeri, kemudian bisa merepresentasikan sebagai orang Indonesia yang juga membawa manfaat untuk Indonesia. Transfer teknologi segala macam bisa dilakukan oleh orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Begitu kan, Gi? Nah, tapi menarik, Cak, soal mengabdi ini. Karena kan belakangan juga ada influencers yang alumni LPDP yang juga mengklaim sudah melakukan pengabdian. Dan di-share tuh di media sosialnya gitu ya. Dan banyak yang dikritik gitu, itu mah bukan pengabdian gitu. Nah, aku pengen nanya nih ke Mas Bima, ada definisi khususkah bahwa mengabdi itu seperti apa sih? Atau itu dikembalikan ke masing-masing awardee? Atau seperti apa? Memang kalau di kontrak sekali lagi kan mengabdi ke Indonesia sesuai bidang keilmuan masing-masing. Ya, jadi mungkin ada ekspektasi yang nggak sama nih, terutama publik ya, karena ngerasa kan dia sebagai pembayar pajak nih. Udah pajak kita dipakai, sekolah yang jauh-jauh nih. Tapi begitu catatan mengabdi dalam negerinya, ini mah apa bedanya nih dapat LPDP sama enggak? Jadi emang ada ekspektasi yang tinggi ya. Itu bagus ya. Jadi mengabdi itu kan bisa juga tadi diterjemahkan ya. Kalau dia memimpin misalnya lembaga riset di luar negeri yang kredibel, terus bisa ngasih masukan ke pemerintah Indonesia, itu bagus juga. Padahal di luar gitu ya. Padahal di luar. Dia bisa jadi dosen misalnya yang nerbitin banyak sekali jurnal ilmiah, bagus juga. Dia bisa jadi semacam komposer musik, karena LPDP juga menarik tuh. Ada yang pertanyakan ya, artis apa kok dapat LPDP? Ada juga sebenarnya. Iya, tapi jurusannya ada beberapa yang keren. Jurusannya untuk musik. Nah, ketika dia balik ke Indonesia, dia udah punya nama juga dan punya pengalaman banyak di luar negeri. Itu kan juga sebenarnya diaspora yang harus dihargai juga. Jadi memang nggak ada ketetapan khusus soal definisi mengabdinya. Tapi memang idealnya sih harus sesuai dengan jalur keilmuannya gitu. Oke. Ya, soal mengabdi dan tidak mengabdi ini di media sosial belakangan Mas Bima banyak nih nampang dijadiin satu sama Dani Laksono. Karena Dirty Vote 3 dan dua negara ya. Dirty Vote 2. Dirty Vote 2. Oh iya, lupa. Udah ada 3 aja. Udah ada 3 aja. Pemerintah baru 1,5 tahun soalnya. Dan apa ya, di stigma lah ya. Mas Bima di stigma sebagai salah satu LPDP yang membangkang. Karena ya ini alumni LPDP tapi kok kemudian mengkritik pemerintah dan sebagainya, tidak mencerminkan sebagai seorang alumni LPDP lah gitu. Gimana Mas Bima menanggapi ini, dan memang alumni LPDP itu harus tunduk pada pemerintah ya? Justru kita balikin lagi ya. LPDP itu adalah dari uang pajak yang dimasukkan ke dana abadi pendidikan. Bunganya yang dipakai untuk memberikan beasiswa. Kalau kita balikin lagi ke situ, di mana salahnya kita menjaga uang pajak kita yang menggaji pemerintah itu bikin kebijakan yang benar. Nah, jadi ini saya juga khawatir narasinya jadi dibelokkan ya oleh beberapa oknum itu untuk membuat takut pelamar-pelamar yang latar belakangnya adalah aktivis atau mereka yang cukup kritis. Jadi banyak tuh yang lagi bersih-bersihin sosial media yang udah dapat jadi
LPDP dibersihin tuh feed yang kritik-kritik ke pemerintah. Oke. Takut di witch hunt atau lagi diburu. Iya. Tapi juga bagi teman-teman yang lagi ada di kampus S1 misalnya, mau S2 atau ada yang S3 gitu ya. Itu justru jadi kayak waduh, jadi kalau LPDP nggak boleh kritik pemerintah. Enggak, kalau saya bilang sih enggak. Justru pengabdian kita itu yang paling ultimate adalah bisa kasih solusi, bisa kasih kritik kalau kebijakan pemerintah emang nggak benar. Iya. Ini kan coba diadu-adu deh. Ya. Hapus aja LPDP ya. Ya. Diganti sama MBG misalnya. Oh iya, Oh iya, alihkan iya. dananya ke Iya. MBG. Ya, Alihkan sudah dananya. mulai diarahkan pada situ ya. Ya kan? Kayak MBG-nya bener aja. Iya. Justru yang ngingetin kalau MBG nggak bener, Alumni LPDP. alumni LPDP itu pengabdian Iya. ultimate pada negara Betul, gitu. betul. Nah di sebelah situ yang akhirnya kita ngelihat, oh ini jangan-jangan memang ada operasi khusus. Jadi riding the wave untuk mengikuti kayak kebencian terhadap salah satu awardee yang paspor anaknya dipermasalahkan jadi WNA itu. Iya. Akhirnya nyasar kemana-mana nih. Termasuk semacam membuat pengkritik ataupun calon awardee itu menjadi ketakutan. Saya kira ini nggak bagus. Oke, tapi lo sempat dihubungi seseorang yang ada di LPDP sana gitu, atau barangkali orang-orang yang punya jabatan gitu untuk ya artikel Dirty Vote 2 misalnya ya, tayang dan segala macamnya, lo sempat diingatkan nggak sih, lo hati-hati lo alumni LPDP gitu? Iya dari awal ya, Dari awal. awal. Cuman meningkatnya memang setelah Dirty Vote 2 dan juga masalah MBG. Jadi memang itu yang paling sensitif ya. Ketika Selyos menyorot MBG, kenceng tuh. Ya, kencang tuh udah mulai naik tuh. Biasanya kalau kita ngomong soal apa ya, transisi energi, Iya. kita bicara soal iklim gitu ya, Bisa kayak aja, Ya, tahulah gitu ya. ya. Latar belakangnya memang teman-teman keilmuannya banyak di situ, misalnya ada ekonomi energi dan lain-lain. Tapi begitu kita nyentuh topik yang namanya makan bergizi gratis, itu memang reaksinya banyak yang ngingetin gitu ya. Bahkan ada yang bilang udah deh siapin uang tabungan minimum 2M. Supaya apa? Kalau misalkan ditagih disuruh balikin. Padahal ini saya mau cerita juga. Jadi pernah suatu saat saya ketemu sama Sri Mulyani. Oh, oke, Itu mantan Menteri waktu Keuangan ya. eranya Jokowi ya, waktu Iya, itu iya. ya. Itu justru dia bilang begini, Bim, kritikmu kurang kenceng. Oh begitu ya? Itu kita udah kenceng tuh. Ya. Jadi sebenarnya yang ngerti bahwa kritik itu adalah nutrisi yang sangat bergizi, itu justru butuh dissenting opinion, butuh partner untuk ngobrol. Iya, Nah, diuji gitu. lah ya. Ya. Cuman makin kesini memang nggak semua berpikir gitu. Ya. Ada yang kayak kalau kritik pakai beasiswa dari pemerintah, jadi bukan beasiswa negara ya, Ya. beasiswa pemerintah, dianggap anak yang durhaka. Enak Jadi, aja. Pernah terjadi ketika kasus Veronica Koman, Ca. Betul, ya. 2019 ya saat itu Ya. ya. Cuman waktu itu memang sangat berhati-hati nih LPDP. Jadi yang disorotin bukan soal kritik Veronica Koman yang bicara soal Papua ya, Ya. tapi bahwa Veronica tidak pulang ke Indonesia setelah tidak memenuhi kewajiban 2N+1 gitu, sehingga harus mengembalikan uang gitu. Oke. Tapi kalau lu udah 2N+1 dong. Udah. Udah. Jangankan 2N+1. Kalau dihitung-hitung udah tinggal di sini. Berapa belas tahun? 12 tahun lah ya kira-kira setelah balik. Udah aman, berarti nggak usah ngebalikin, nggak usah nabung. Iya. Lu sangat mengabdi nih. Udah langsung ngabdi. Apalagi Dulu sekolah di permasalahan. Inggris, Bima ini. Oh iya. S2 di Inggris ya, di salah satu kampus ternama lah di Inggris. Tapi bicara soal tadi, Mas Bima, kan hantamannya itu soal ini karena pajak dan segala macam gitu ya. Sebetulnya skema lah ya, kita bicara skema pendanaan dana abadi di setiap negara itu memang apakah menggunakan pajak, lalu kita tuh sebagai awardee gitu ya misalnya, itu berutang atau gimana statusnya? Enggak, kita bukan berutang ya. Tapi memang yang dipakai sekali lagi kalau di banyak negara yang namanya dana abadi atau endowment fund, itu yang dipakai adalah bunganya. Jadi ada dana nih, misalnya dari dana pendidikan disisihkan, Ya. ada dana dari kementerian lain disisihkan, dikumpulin tuh dalam satu pengelola, di Indonesia namanya LPDP itu. Nah, karena fungsinya nanti untuk pendidikan, maka bunganya itu yang diputar. Bunganya dari mana sih? Sebagian besar memang dari surat utang pemerintah juga. Ada lagi yang masuk misalnya di instrumen kayak saham, ada yang deposito juga. Ya. Bunganya itu yang kemudian digunakan untuk memberikan beasiswa. Nah, yang harusnya tujuannya biar ke depan itu nggak terus-menerus memang disuntik. Jadi si dana itu bisa mengembang sendiri. Karena tadi diinvestasikan kan, Diinvestasikan. di deposito dan lain-lain ya. Betul. Jadi di banyak negara
ini praktek yang wajar. Bahkan salah satu yang besar ya, itu model-model dana pendidikan begini kan memang Tiongkok ya atau China. Ya. Nah, kalau kita mau belajar sama mereka, justru dari tahun 70-an itu China jangan buru-buru pulang mahasiswa yang disekolahkan menggunakan dana pendidikan mereka ke Amerika. Jadi dulu, ya? iya pernah ada cerita lucu tuh dulu. Jadi waktu normalisasi hubungan China dengan Amerika, itu dan shopping, itu telepon ke salah satu pejabat di Amerika, ya baikan ya, oke. Kalau gitu butuh 100 mahasiswa China tiap tahun ditantang balik. 1.000 mahasiswa China. Tapi yang menarik adalah nggak ada tuh 2N+1 itu. Nggak ada. Makanya sekarang itu ya. Iya, diaspora China nih masuk ke Google, masuk ke platform-platform digital. Justru lebih loyal terhadap negaranya ya, Nah, ketika itulah. mereka tidak disyaratkan lah ya, disyaratkan untuk 2N+1 dan segala macamnya. Ya sebenarnya soal dana itu menarik gitu ya Gi, karena gue denger nih Gi, belum nanti bisa cerita ya Gi. Iya. Dana pendidikan untuk LPDP ini sempat beberapa kali mengalami turbulensi nih. Waktu di awal, kalau senyum gitu sih. Khususnya ketika Waktu awal pemerintahan Prabowo ketika efisiensi, itu ada rencana juga untuk memotong lah ya, memangkas dana LPDP, dan waktu itu ada sekitar 1.000-an orang yang sebetulnya sudah diterima sebagai penerima beasiswa LPDP tapi kemudian tidak berangkat atau di skip gitu, ditunda lah ya, di hold gitu. Nah, gimana Gi, lu bisa cerita Gi? Betul, memang dari beberapa pejabat di LPDP yang kita wawancara, ketika Prabowo mengambil alih ini memang ada semacam janji gitu untuk tadi dana abadi ini ditambah lah, bahkan ada target sampai 300T gitu Mas, dibilangin tuh. Dengan harapan nanti yang bisa dengan dana itu bisa memberangkatkan jumlahnya lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, cuman itu janji di sebelum Prabowo dilantik saat itu. Sudah elected ya, sudah terpilih gitu ya. Cuman belum dilantik. Nah, ketika akhirnya dilantik, beberapa bulan setelah dilantik kan ada efisiensi ya. Nah, itu ternyata juga cukup berpengaruh gitu ke LPDP gitu. Walaupun kemarin gue ngobrol dengan direktur keuangannya LPDP menyebut masih stabil kok, pemerintah masih top up dana abadi ini sekitar 25 triliun gitu ya, per tahun selama 3 tahun terakhir. Klaimnya begitu gitu. Cuman cerita dari dalam gitu ya, mereka menyebut ternyata terganggu juga gitu. Yang paling terlihat adalah ketika tahun 2026 ini LPDP hanya memberangkatkan hanya sekitar 3.000-an sekian mahasiswa ya. 3.500 sampai 3.000 gitu. Sangat jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan ini adalah dampak dari ketiadaan dana gitu ya, ketika dana ini terganggu gitu. Walaupun alasan yang digunakan LPDP saat itu adalah seleksinya diperketat gitu ya. Bukan soal dana yang semakin tipis gitu, tapi seleksinya yang diperketat gitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika dana ini juga semakin seret terus-menerus ya, tidak ada top up-nya kemudian tidak bertambah gitu ya. Dana LPDP yang harusnya dari bunga dana abadi ya, ini akan mulai memakai dana abadi nih. Bila kondisinya masih terus seperti sekarang gitu. Nah, Mas Bima, kita melihat ini ya, ada semacam evaluasi bahwa dana abadi kan kemudian bisa diotak-atik. Gimana sih seharusnya keberpihakan pemerintah terhadap, ya komitmen ya terhadap dana abadi pendidikan, karena kan ini bukan sekali 2 kali aja kan. Waktu COVID kan juga sempat kan waktu itu dipangkas ya dana abadi untuk pendidikan gitu. Sebetulnya kita bagaimana untuk memperbaiki tata kelola supaya dana abadi pendidikan ini juga nggak diotak-atik gitu. Iya, yang namanya dana abadi gitu ya. Kan abadi. Iya. Berarti pokoknya itu nggak boleh diutak-atik, disuntik terus tiap tahun boleh. Nah, ini kalau sampai pokoknya diutak-atik nih, berarti kan ini nyisir hal-hal yang sebenarnya haram disentuh. Udah jadi sarum nih berarti nih. Kecuali, nah kalau bicara soal dana abadi misalnya di Norwegia, itu kecuali dalam krisis. Oh, oke. Oke, di Indonesia? Di Indonesia pada waktu COVID. Oke. Itu pun juga. Itu krisis ya. Oke, krisis dan itu pun juga tolong dong dikembalikan lagi setelah kemudian COVID-nya selesai. Nah, tapi kalau misalkan sekarang nih atas nama untuk proyek-proyek yang lainnya dana abadi sampai diutak-atik, ini sebenarnya bisa jadi ancaman juga ke depannya. Yang sudah berangkat bisa terlambat pengirimannya, yang belum berangkat
tadi atas alasan seleksi diperketat lah dan lain-lain. Ya. Itunya jadi lebih sulit mahasiswa untuk berangkat. Nah, padahal dulu ada yang namanya jalur afirmasi. Nah, ini saya minta tolong nih untuk diperbanyak lagi nih. Oh, oke. Jadi jalur afirmasi. Kan ada yang bilang gini, ini anak orang kaya, artis, ngapain pakai LPDP gitu. Betul. Enggak, justru karena dulu bunganya banyak ya dan imbal hasil itu bagus sekali, sehingga sisa imbal hasilnya itu bisa buat afirmasi. Jadi khusus daerah 3T, perempuan dan juga dari Indonesia bagian timur. Jadi kawan-kawan Papua, kawan-kawan dari Maluku, dari Nusa Tenggara, itu bisa ikut yang afirmasi ini. Itu artinya sekarang nih memang 180 triliun 180 triliun. ya, sekitar situ ya. Dana LPDP ini ya. Ini harusnya nggak ada isu untuk memberangkatkan lebih dari misalnya 5.000 awardee setiap tahun, termasuk dari afirmasi. Diperbanyak nih afirmasinya nih. Itu sebenarnya nggak jadi isu. Nah, ini kalau jadi isu berarti pokoknya yang udah mulai disentuh. Artinya ketika fiskal kita ketat, nggak ada alasan untuk kemudian mengambil dana abadi itu, gitu ya. Ya, apalagi sebetulnya kita lihat juga ya, dana abadi LPDP ini sudah menjadi salah satu, ya berapa belas tahun ya sudah berjalan. 2013 kan? Iya. Berarti ya sudah mau 13 tahun. Dan jadi unggulan pemerintah dari pemerintah ke pemerintah kan? Betul, dari SBY itu mulainya. Betul. Ya. Jadi memang LPDP ini salah satu program yang nggak diotak-atik nih dari pemerintah ke pemerintah gitu ya. Betul. Mungkin dulu pemerintahan Jokowi misalnya nggak dilanjutkan sama Prabowo kan ada ya, tapi LPDP ini diteruskan gitu. Bahkan sebetulnya di lingkungan pemerintahan ya, ini semacam jadi wajah gitu, semacam jadi wajah untuk para ya presiden dan pemimpin-pemimpin ya, menteri dan sebagainya gitu ya, untuk jadi juga alat-alat politik. Oh, apa mengumpulkan dukungan dan sebagainya. Kan lo ada infonya gitu. Lo aja Cah, cerita Cah. Bima aja dulu. Ya, tapi memang betul ya. Apa ya, LPDP atau alumni LPDP ini semacam menjadi komoditas politik. Walaupun idenya nggak pernah kita tentang ya, tapi apakah kemudian ada politikus-politikus, orang-orang yang ada di jabatan khusus untuk kemudian memanfaatkan sebagai ya salah satu cara untuk mengumpulkan dukungan dan sebagainya? Iya, itu nggak bisa dihindari dan memang fakta ya. Jadi sejak pembentukan awal wadah alumni itu pun juga beberapa kali rapatnya di kementerian, khususnya di Bappenas saat itu. Oke. Nah, kemudian berlanjut ya, setiap kali ada kepulangan dari awardee LPDP, itu pun disambut luar biasa di Kementerian Keuangan. Jadi juga jadi salah satu wajah Menteri Keuangan gitu ya, karena menganggap bahwa dia yang memiliki uang ini dari pengelola dana. Ya. Meskipun di situ kan ada Menteri Agama, ada Dikti juga ya. Betul. Nah, tapi memang makin lama kita lihat juga beberapa awardee yang masuk ke daerah-daerah itu juga dimobilisasi oleh kepala-kepala daerah, calon-calon kepala daerah. Jadi kalau di grup WA nih, di grup WA itu serius apa tuh grup WA? Riuh banget, apalagi kalau satu grup WA kan per sektor ya. Ada yang ekonomi, ada yang hukum kebijakan gitu ya. Itu ada yang dukung partai ini. Pemilunya udah lewat. Tapi masih ada aja ya. Ada yang baru gabung salah satu partai gitu. Dan dia promote gitu. Jadi emang sama-sama seperti saling membutuhkan gitu ya. Mungkin juga awardee-nya nggak semua masuk dalam bidang profesional. Tadi ya, ada juga yang bermimpi cita-cita jadi pemimpin daerah, pemimpin partai politik. Ya sah-sah aja. Cuman beberapa memang ada indikasi dimobilisasi. Oke. Ada salah satu contoh, gue sampai belibet ya. Ada salah satu contoh yang kita belakangan perhatikan gitu ya, di tanggal sekitar awal Februari 2026 itu, ya. 2026 tidak pernah dilakukan oleh pejabat yang sama sebelumnya ya, mengumpulkan alumni LPDP, tapi dilakukan oleh Seskap. Teddy. Betul, dulu Pramono Anung nggak pernah ya, Mas Bima ya, mengumpulkan alumni LPDP secara langsung. Seskap apalagi? Seskap ya. Di awal Februari itu ada undangan dari Seskap kepada ratusan alumni LPDP yang kemudian diminta untuk datang, dan di situ Seskap Teddy Indrawijaya bicara banyak hal tentang karirnya. Dan di dalam forum itu tentu aja tidak ada
kesempatan untuk bertanya. Oh, satu arah tuh ya? Satu arah. Tapi kalaupun ada kesempatan bertanya, itu sudah di feeding dulu pertanyaannya. Menurut informan yang mengetahui pertemuan itu. Nah, bicara soal alumni, Cak, Mas. Sebenarnya tuh alumni itu sering dikumpulkan gak sih sama LPDP gitu? Kalau yang gue ikutin terakhir kan, yang gue ikutin terakhir ketika buka bersama itu ada dari Mata Garuda saat itu namanya alumninya ya. Tapi selain itu, saya dan juga yang Teddy kumpulkan gitu, sering gak sih alumni dikumpulkan oleh LPDP? Kemarin sih yang terakhir ya waktu kasus DS itu ya, itu memang ada dikumpulin gitu ya. Salah satu intinya adalah soal alumni tracing. Jadi dulu waktu awal-awal 2014 berarti ya, setelah selesai pulang itu memang ada email untuk melaporkan diri, bekerja di mana, apakah ada perubahan alamat tinggal. Sebenarnya tujuannya memang ada tracing. Hampir kampus juga melakukan tracing yang sama. Kemudian sekarang bentuknya kalau nggak salah ada pakai semacam platform gitu terintegrasi. Nah cuman memang karena kasus kemarin nih tracing jadi didorong nih, jadi lebih penting lagi. Bahkan ada beberapa yang memang tracingnya udah sampai pada perburuan ya. Jadi kalau ada yang nggak pulang tuh ya saling melapor lah gitu ya. Jadi memang ada semacam tekanan untuk melakukan tracing. Sebenarnya sih tracing kalau rutin tiap tahun atau tiap 2 tahun sekali biasanya tetap ada sih. Tapi ini cocok dengan cerita dari Direktur LPDP Sudarto, Cak, dalam buka bersama itu dia juga cerita tuh. Mereka mengakui bahwa tracing ini agak lambat nih gitu. Jadi seperti AI gitu ya, si suaminya DS ini gitu. Itu mereka sudah tahu bahwa dia tidak pulang setelah menyelesaikan masa studi gitu. Tidak memenuhi 2N+1 gitu. Sebelum kasus ini ramai nih, tapi memang lambat gitu, tidak dieksekusi itu, masih diberi waktu gitu ya. Nah ketika akhirnya meledak gitu, mereka mulai mempercepat nih Mas, makanya mungkin juga teman-teman alumni dikumpulkan tuh tadi ya. Dan sekarang tuh sudah mereka mendata ada sekitar 8 orang Mas yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban 2N+1 dan harus mengembalikan dana pendidikan gitu ya. Katanya 4 diantaranya sudah membayar dan 4 laginya nyicil gitu, karena kan lumayan nih besarannya ya. Dan masih ada 36 orang Mas Cak yang dalam proses pemeriksaan nih, termasuk diantaranya si suaminya DS ini, AI ini gitu. Jadi dia walaupun disebut sudah membayar, sebenarnya masih dalam tahap pemeriksaan sekarang. Bicara soal alumni tracing, sebetulnya tracing itu sudah dilakukan sejak seleksi kan sebetulnya betul. Oleh lembaga intelijen. Ngomong-ngomong soal lembaga intelijen, kita ya sudah wawancara dengan sejumlah narasumber Mas Bima. Jadi ternyata calon-calon awardee ini di-profiling dulu oleh mereka yang ada di lembaga intelijen untuk dilihat soal nasionalismenya, apakah mereka terafiliasi dengan kelompok-kelompok radikal dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak dari awal ya yang kita dapat informasinya ya, yang kemudian masif gitu ya untuk di-profiling. Tapi sejak ada kasus di beberapa negara, itu orang yang sedang studi dan dibiayai oleh LPDP mengibarkan bendera-bendera yang terhubung dengan kelompok-kelompok radikal gitu, dan lumayan berperan ya Gi. Betul. Lembaga intelijen ini ya, karena mereka yang kemudian namanya diberi tanda merah oleh lembaga intelijen ini kemudian tidak diloloskan atau oleh reviewer itu hati-hati sekali untuk diloloskan si anak-anak ini. Nah memang dulu Mas Bima juga sempat diseleksi oleh lembaga intelijen. Iya, dulu itu ada 5 orang ya. Ya. Jadi 5 orang ini ada lembaga intelijen dari 2 institusi yang berbeda, itu masing-masing 1. Kemudian 2 orang ini dari akademik, dosen latar belakangnya. Substansi 1 itu lah ya. Substansi. Ya. Yang 1 lagi itu adalah psikolog. Jadi memang background check-nya cukup ketat ya waktu awal-awal. Dan memang pertanyaan-pertanyaannya misalnya begini. Dulu saya masih ingat, hukum syariah sama ekonomi syariah itu bedanya apa? Mirip-mirip. Sampai sedetail itu ya. Terus gimana sikapmu soal Papua? Itu kalau salah jawab aja itu ya. Langsung kepreset. Nah, itu langsung merah mungkin. Tuh kayak gitu. Udah, terima kasih. Pulang. Ya, jadi selain ngecek soal latar belakang
kampus dulu ngapain aja, ikut organisasi di kampus, organisasinya apa, tapi juga di kampus tujuan itu kenapa ngambil jurusan itu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya umum, tapi juga ada hal-hal yang buat ngetes nih. Nah itu, jadi bahkan ada salah satu calon ya perempuan, itu pun juga pertanyaannya sangat seksis sempat pada waktu itu, gitu ya. Atau ada pertanyaan yang sepertinya nggak ada relevansi dengan tujuan studi. Jadi ditanya kayak misalnya kalau kamu agamanya A, terus anak kamu nanti menikah dengan yang agamanya B, apakah kamu menyetujui? Kalau misalkan bilang nggak setuju gitu kan karena kepercayaan saya gitu, akidah saya misalnya begitu, maka dianggap nanti agak miring sedikit ke radikal. Tapi kan nggak relevan ya. Nah, tapi mereka bilang bahwa ini salah satu tujuannya tadi untuk melakukan background check. Tapi jangan lupa juga, Cak, LPDP itu ada masanya dulu juga ya dalam tanda kutip dikuasai oleh kelompok tertentu gitu, sehingga kebutuhan untuk memasukkan intelijen ini juga semakin tinggi tuh saat itu, karena dianggap tidak hanya peserta yang harus diwaspadai, tapi juga pewawancaranya, Mas. Jadi ketika kita wawancara sama beberapa pejabat di LPDP gitu, memang disebut kegunaan si lembaga intelijen ini tidak hanya untuk memprofiling si peserta calon awal awardee ya, tapi juga memantau pewawancaranya gitu. Karena banyak ternyata dulu sebelumnya pewawancaranya yang kecenderungannya ke kelompok tertentu lah ya gitu. Iya. Dan informasi yang terakhir gue terima ya dari teman-teman yang pernah bersekolah di luar negeri, ternyata mereka lah ya, orang-orang yang mengaku berasal dari lembaga intelijen itu kemudian juga men-tracing ketika ada demo atau gerakan-gerakan nih yang dilakukan oleh para mahasiswa yang dibiayai oleh LPDP di luar negeri. Salah satunya ketika Soeharto diusulkan menjadi pahlawan waktu itu ya. Di Belanda ada satu awardee LPDP yang dihubungi langsung begitu ya oleh orang yang mengaku dari lembaga intelijen untuk diingatkan supaya kelompok organisasi kalian janganlah mengkritik soal Soeharto sebagai pahlawan dan sebagainya gitu. Oke, udah cukup panjang ya Gi. Tapi hari ini tidak ada sikap Tempo. Hari ini adanya sikap Bima. Supaya kita bisa daftar LPDP. Aman kalian. Iya. Mas Bima, kalau diminta untuk mereformasi LPDP dengan segala permasalahannya, apa sih yang harus kita lakukan? Atau harus pemerintah lakukan gitu ya? Ya, satu jangan diutak-atik dulu. Ya. Dana LPDP pokoknya. Dana abadi ya. Dana abadinya jangan diutak-atik. Pemilihan manajemen investasinya harus bagus. Jadi imbal hasilnya makin tinggi. Dan nggak ada goreng-goreng saham ya? Ya, dan nggak boleh lah masuk goreng-goreng saham. Yang kedua, harus ada afirmasi porsi yang lebih besar. Sehingga sentimen di publik bahwa LPDP ini bukan hanya privilege. Karena yang bisa masuk LPDP, IELTS-nya, TOEFL-nya, itu kalau saya hitung ya berapa kali tes dan les, itu bisa keluar lebih dari 7-8 juta rupiah. Maka teman-teman kita yang kurang beruntung itu harusnya dibantu dengan porsi afirmasi. Katakanlah porsi afirmasinya bisa 40-50%. Nah, terus kayak beasiswa TNI Polri kayaknya mungkin belum perlu dulu ya dimasukkan ke LPDP. Karena anggaran mereka udah besar juga. Porsinya juga besar ya mereka ya? Cukup besar. Nah, selain itu juga mungkin beasiswa untuk santri, beasiswa untuk yang agama-agama lain gitu ya. Itu memang harus ada porsi juga. Sehingga memang tetap social humanity atau socio humaniora ini jangan dikalahkan atas nama STEM. Harus balance juga. Ya. Jadi jangan sampai bilang bahwa kalau LPDP nanti sedikit yang sosial humanioranya lebih bagus karena nggak ada yang balik-balik kritik-kritik gitu ya. Nggak gitu juga. Kita butuh dua-duanya untuk balance antara sains dengan yang sosial human. Oke, jadi pesannya Mas Bima adalah Pak Presiden jangan takut sama lulusan soshum. Oke, cukup ya, sekian ya teman-teman. Saksikan terus Bocor Alus Politik hanya di YouTube Tempo.co dan kalian juga bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Dadah. Lu gak makasih Mas Bima dulu. Oh iya lagi. Terima kasih Mas Bima.